لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Jadi al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran itu kedudukannya mulia serta para malaikat yang mulia nanti di akhirat, ya, kedudukannya luar biasa. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi wa huwa anisyakun lahu ajrun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mau belajar Quran, yaqra'ul Quran, membaca Quran, wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syakun, terbata-bata dan berat membacanya, lahu baginya ajroni, ada 2 pahala. Nah, begitu ya. Jadi nggak ada yang rugi. Jadi yang belum lancar nggak ada yang rugi. Semuanya dikasih poin pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul yang menyampaikan, dan Rasul nggak pernah berbohong, ya. Rasul orang yang paling jujur di dunia dan di akhirat kelak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Yatata'ta itu artinya terbata-bata, belum terlalu lancar, tapi terus mau belajar. Justru yang seperti itu lahu, ya, ulang lahu. Lahu artinya apa? Baginya. Nya siapa? Orang yang mau belajar. Berapa? Ajroni 2 pahala, 2 kebaikan, insyaallah. Dan 1 huruf itu, ya, 1 huruf 10 pahala, ya. Man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Ini tak ulang lagi nih supaya semangat kita, supaya terus semangat. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu, 1 kebaikan itu bi asyri amthaliha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. 1 huruf, Pak. Antum tadi 1 ayat berapa huruf? Coba hitung. Berapa itu huruf? Nggak usah dihitung lah, ya. Capek-capek ngitung. Ya pokoknya ikhlas saja. Nggak disuruh ngitung, nggak. Ya, ini ada sebuah penjelasan bahwa betapa mulianya orang yang mau belajar Quran. Ya, kita mau apa sih di dunia ini? Kalau nggak mau belajar Quran, mau apa coba? Mau apa kita itu? Bakalan mati nggak? Hah? Bakalan mati nggak nanti? Gak berani jawab mati. Berarti masih pengen hidup 2000 tahun lagi nih. Giliran mati pada nggak. Kira-kira nanti mati nggak? Mati. Kita jangan takut. Yang ditakuti itu persiapannya, bukan matinya. Antum mau takut mau nggak, mati aja itu mati. Mati. Rugi, Pak, ya. Tapi kalau kita mau belajar, subhanallah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sengaja saya ungkap lagi, kita baca lagi supaya kita termotivasi dan terus mengajak kawan-kawan kita yang belum ngaji. Ya, khairukum, sebaik-baik kalian, man, orang, ta'allamal Qur'an, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Orang yang mau belajar Quran. Wa 'allama, dan allama itu memberitahu, berarti mengajar. Allama yu'allimu ta'liman, taklim. Dua-duanya sama. Jadi jangan dikira saya lebih mulia, enggak, sama sekali. Enggak ada itu. Sama-sama mulia. Wah, ustadznya banyak pahalanya. Enggak, belum tentu. Siapa tahu lebih ikhlas antum daripada saya. Ya, kan enggak tahu. Ya, kita semuanya belajar ikhlas begitu. Jadi gampang. Jangan dibikin ribet, ya. Jadi beragama itu jangan dibikin ribet-ribet. Ya, karena ciri agama Islam itu muyassar, memudahkan. Tapi sudah memudahkan, jangan dipermudah lagi, itu kebangetan ente. Udah dimudahin sama Allah, dimudah-mudahin. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Makanya Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Saya bacakan nih biar antum tergugah kembali, ya. Yassiru wala tu'assiru, permudah, ya. Kaum muslimin, umat Islam itu permudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Nanti kalau dipersulit orang lain mau masuk Islam, susah banget jadi orang Islam sih. Ya,
sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Wattaqullaha mas tata'tum. Dalam bertakwa kepada Allah itu ya sekuat kita. Ya, kalau dalam menghindari maksiat ya lebih harus lebih kencang lagi. Ya, memang kemampuan kita kan. Puasa kalau nggak kuat boleh buka nggak? Boleh. Ya, kalau nggak kuat terus dipaksa harus kuat ya enggak. Ya, basyiru wa la tunaffiru. Ya, gembirakan, basyiru wa la tunaffiru, jangan dibikin lari. Ya, manusia itu. Makanya ada sebagian ulama atau kiai itu kalau ngajar itu sambil guyon, sambil bercanda, itu maknanya itu supaya tetap termotivasi. Tapi kalau candanya lebih dominan daripada isinya lah, ini harus dikoreksi. Karena nanti itu dari A sampai Z canda melulu, substansinya jadi hilang. Enggak juga, enggak boleh. Harus seimbang. Bisa diterima? Insya Allah. Kan diterima ya, dipaksa-paksain terima aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Ini masih penjelasan, masih rentetan dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu, yaitu kemarin yang sebagian orang yang enggak kuat mental dalam mengikuti pertempuran. Aidin hazamu minkum minal ma'rakah, ya. Mereka lari dari kalian semuanya dari pertempuran, ya. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, ya, antara siapa kemarin itu? Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang musyrik. Jam'ul muslimina wa jam'ul musyrikin, yaitu kumpulan orang-orang mukmin muslim dan orang-orang musyrik. Ya, innamas tazallahumus syaiton, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaiton. Ternyata yang gelincirkan mereka juga syaiton. Ya, nanti kita lihat kenapa sih kok sampai tergelincir. Bi ba'dhi ma kasabu, disebabkan sebagian dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya, innama azallahumus syaiton biwaswasatihi. Sesungguhnya kenapa mereka kemudian itu berpaling, enggak konsisten begitu sebagian pasukan Islam pada saat itu, karena setan juga terus mengganggu keikhlasan sebagian para sahabat. Ini dalam perang Uhud nih ya. Kalau yang mengikuti dari awal ya langsung nyambung, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya, disambung-sambungin aja. Jadi ayat ini menyinggung tentang perang Uhud, ya. Jadi digelincirkan oleh setan dengan was-wasnya. Apa was-was itu? Godaan. Maka ada kan penyakit was-was itu ya. Jadi dari ragu-ragu gitu kan. Jadi orang-orang munafik kemarin itu ragu-ragu, ya, karena belum mapan. Ya, orang-orang munafik ini nggak mapan memang secara keyakinan, mudah terombang-ambing. Nah, tapi kalau orang mukmin yang sejati itu nggak terombang-ambing. Ibaratnya langit mau runtuh pun juga masih tetap istiqomah. Ibaratnya gitu. Seandainya langit besok runtuh ini, ya kita masih tetap ibadah kepada Allah. Itu. Wa auqa'ahum fil khoti'ah, dan setan itu menjerumuskan mereka, menjatuhkan mereka dalam kekeliruan. Bi ba'dhi ma amilu, disebabkan oleh sebagian apa yang mereka lakukan, minad dzunub, dari dosa. Sahabat bisa dosa enggak? Sahabat Rasulullah bisa melakukan dosa enggak? Bisa lah. Karena yang maksum itu siapa? Hanya Rasulullah. Nah, di sini jelas sekali. Jadi ada ya kemungkinan salahnya, ya kan? Pendapat pun juga demikian. Cuman hebatnya para sahabat itu mereka hidup di sekitar Rasulullah. Jadi kalau ada kemelencengan ya segera diluruskan. Karena kalau kita kan jauh nih Bapak-bapak ya. Kalau kita akan jauh ini gimana ini kalau kita keliru gitu, saya membenarkan gitu. Ya ikuti para alim ulama yang ikhlas dalam menyampaikan dakwah agamanya. Ya, Masya Allah, ikuti ya mereka yang memang lurus dalam pemahaman Islamnya, dalam keikhlasan dalam dakwahnya. Masya Allah, kita enggak nyinggung siapa-siapa ya, kita secara general saja.
Kita nggak boleh saling menyinggung, suasananya sudah kacau. Kalau makin memperuncing persoalan jadi tambah kacau, betul nggak? Iya, ya, tambah kacau ya. Jangan suka nyinggung. Kalau ingin nasihati ya datangi nasihati, gitu ya. Apa itu dosanya? Itu dianggap dosa ini. Minad dzunub wa huwa mukhalafatu amrir rasul, yaitu ya, apa itu menyalahi perintah Rasulullah. Apa itu perintah Rasulullah kemarin itu? Harus pasukan pemanah itu tetap ya, tetap bertahan di bukit. Namun sebagian mereka itu ada yang tergiur kemarin itu apa? Ghanimah. Memang Pak, harta itu Masya Allah diibaratkan itu perempuan yang paling cantik itu harta. Di sini ada nggak yang tidak suka sama perempuan cantik? Ada nggak? Dari pertama sampai itu. Jadi Pak Haji Saifullah. Iya, normal ya. Bapak masih repot kalau tanya nanti ya. Iya, maksud saya itu dunia itu diibaratkan perempuan cantik. Siapapun juga akan suka. Kalau nggak suka sama perempuan cantik malah justru dipertanyakan normal apa enggak dia. Cuman ketika mencintai perempuan cantik itu ada caranya gitu aja kan. Kalau soal wah itu mencintai si fulanah misalnya, nah itu ya normal karena zujina linnas hubbus syahawati minan nisa iwal dan seterusnya. Justru yang nggak normal itu kalau laki-laki tertarik dengan sesama. Naudzubillah min dzalik lah itu. Ya, dunia ini diibaratkan seperti wanita cantik. Semua orang juga senang. Sahabat pun juga nggak lepas dari itu. Apalagi kita. Maka perlu lebih waspada. Ya itu pada saat itu ya. Baik itu ya, sudah jelas ya. Wa huwa mukhalafatu amrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan tetap bertahan di atas tuh ya, sebelum ada komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya itu digambarkan di situ kalau ada burung menyambar pun ya, jangan pindah dari tempat itu sebelum Rasul menyuruh pindah. Ini dianggap dosa. Ya, ini sebagian sahabat pada saat perang apa? Uhud. Harus tahu antum, harus tahu sejarah. Kalau enggak bagaimana kita mengenali Islam, mengenali Rasulullah sejarah enggak paham. Tadi saya khutbah di Brimob juga saya bawakan itu judul itu. Ya, jadi mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengidolakan yang lain, sedangkan Rasul belum kita kenali. Jangan sampai kita lebih kenal siapa pemain bola yang top sekarang. Ronaldo mah zaman dulu. Siapa sekarang? Sholah ya. Sholah masih mending lah, dia Muslim dan taat dia ya. Tapi maksud saya itu jangan lebih mengenal mereka sampai ke perselingkuhannya itu diketahui itu. Orang yang mania bola itu kan begitu, sampai perselingkuhan, sampai pacarnya berapa pindah-pindah berapa kali itu sampai paham itu orang yang mania bola, mania pemain bola. Sementara ngenali Rasulullah belum. Nah padahal ya anta ma'aman ahbabta, kalian itu akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi, manusia akan digiring, dihalau, dikumpulkan nanti bersama orang yang dicintai. Makanya cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, bahkan kepada keluarga kita, ayah bunda kita, bahkan ya kepada anak kita. Harus lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mencintai Rasulullah nggak mungkin tersesat. Kalau kita mencintai Rasulullah dan melaksanakan pesan-pesannya, ya pasti kita menghormati orang tua, pasti. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah beliau, pasti kita menjadi ayah yang baik, pasti. Sehingga kita menyayangi anak istri kita, pasti. Itu maknanya. Kenapa harus mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan belum sejarah belum dibaca. Ya, coba saya tanya sekarang. Rasulullah lahirnya tanggal berapa? Hah? 12 Rabiul Awal, itu yang paling mudah ya. Walaupun ada koreksi-koreksi juga, tapi kita pakai itu aja yang paling mudah. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun? Iya, ingat gajahnya, enggak ingat itu. Minimal mengenali lahirnya, istri beliau, bagaimana beliau berdagang, bagaimana
beliau menjadi karyawan. Beliau pernah menjadi karyawan nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, gembala itu yang digembalakan bukan kambingnya sendiri. Kambing siapa? Kambing orang. Ya, itu artinya pernah menjadi karyawan juga. Makanya dari segala dimensi Rasul itu bisa dicontoh. Bagi yang karyawan, contoh Rasulullah karena pernah menjadi karyawan. Gembala apa? Kambing. Kambing yang digembala itu diangon, digembala dengan cara yang terbaik. Dan kambing yang digembala Rasulullah sehat-sehat, susunya juga nggak pernah berhenti karena berkah, karena jujur beliau, nggak pernah berbohong. Ya, ya. Bagaimana yang pedagang? Ada yang berdagang di sini. Contoh Rasulullah juga pernah menjadi pedagang. Ya, itu yang berniaga karena apa? Mendapatkan amanah dari siapa? Khadijah berdagang. Bagaimana Rasul menjadi suri tauladan dalam mendidik keluarga? Ya, Rasulullah menjadi ayah terbaik. Bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin negara juga, ya. Jadi pemimpin kaum muslimin juga menjadi pemimpin terbaik. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Nanti yang ngetuk pintu pertama itu Rasulullah nanti ketika kaum muslimin yang sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga kan perlu dibuka pintunya. Emang gak ada pintunya? Surga ada pintunya itu, subhanallah. Dalam riwayat dikatakan lebarnya itu 800 mil. Ya, untuk khutbah kemarin juga saya sampaikan di materi karena kita sedang berada di bulan Maulid, ya. Begitu diketok tok man, kata sahabat, kata malaikat yang menunggu di dalamnya, siapa yang ketok itu? Muhammad. Insyaallah dengan tegas beliau menjawab, aku Muhammad. Akhirnya malaikat, siapa namanya yang penjaga surga itu, siapa? Jabaniyah neraka, siapa namanya? Ridwan, ya, malaikat Ridwan. Ya kebalik-balik nanti. Iya ya. Akhirnya Muhammad. Jadi malaikatnya mengatakan, ya, aku tidak diperintahkan membuka pintu ini kecuali untukmu. Subhanallah. Mana ada pemimpin yang kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi membukakan pintu untuk kita masukin. Gitu kok masih dikuyo-kuyo. Apa kuyo-kuyo? Dihina-hina. Ya. Bahkan yang paling menjijikkan ada sebagian ngaku Islam tapi ketika nabinya dihina-hina itu malah membela yang menghina. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya Allah, ini manusia macam apa seperti ini? Na'udzubillah min, jangan diikuti seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu banyak kemungkinan ya, kenapa dia seperti itu. Jelas-jelas hampir mayoritas penduduk dunia, jangankan yang muslim, yang Nasrani, yang Yahudi saja turut mengecam. Mengecam siapa? Mengecam siapa? Immanuel Makaroni. Immanuel Makaroni. Jangan-jangan makaroni dari Macron itu kali ya. Immanuel Makaroni. Memang pantas layak dihinakan karena beliau menghina orang terbaik yang pernah lahir di dunia ini. Kualat ya, pasti kualat itu. Cepat atau lambat pasti kualat ya. Ya kita harus pilih itu ya, nabi kita yang mulia ya. Karena nabi kita mengeman-eman kita, tahu nggak mengeman-eman? Menyayangi kita, ya, memperjuangkan kita sampai di akhirat, bukan di dunia saja. Mana ada pemimpin seperti itu? Ya, itulah pemimpin sejati. Ya, walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memberi maaf kepada mereka. Tapi akhirnya Allah memberikan maaf. Ayatajawaza an uqubatihim wa safaha anhum. Jadi Allah menghilangkan, ya, tidak menyiksa, mengadab, mengikop mereka dan memaafkan mereka. Kenapa? Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Halimun Maha, apa halim artinya? Maha penyantun, santun Allah itu. Apa sih kok penyantun maknanya? Nah ini ya, antum lihat, antum dengarkan aja, yang bawa kitab ya lihat kitabnya, yang enggak dengerin. Wasiul maghfirati, Allah luas ampunannya. Jadi ghafur itu apa maknanya?
Kan maha. Kalau maha nggak sekedar memaafkan, maha memaafkan. Nah kita kadang-kala pelit memaafkan. Kita salah dikit aja, aku nggak mau nginjek rumahmu sampai 7 turunan, padahal sedikit jalannya. Ada nggak kayak gitu? Masya Allah, jangan diikuti orang kayak gitu tuh. Orang pendendam namanya. Padahal dikit jalannya itu. Ya, ayamnya dipukul sampai mati. Nah, ayam itu di kampung kan begitu. Kan ayam kalau di kampung itu kan berkeliaran di rumah tetangga kan, mati ayamnya itu, ketahuan sama ayam itu. Bertengkar, perang Bratayuda ya, perang akhirnya apa? Saling menyumpai. Jangan, itu contoh-contoh waqi'iyah aja ya yang kita ambil ya. Jadi kalau Allah itu maha pengampun. Jadi kalau Allah nggak maha pengampun, coba antum ini setiap saat bahkan setiap menit mungkin ya, ya nggak setiap menit ya, setiap jam atau setiap hari lah banyak kesalahan, banyak maksiat. Bayangkan saja kalau Allah nggak maha pengampun, gimana nasib kita ya, gimana nasib kita. Halimun ya, halim itu penyantun, la yu'ajjilul uqubah liman asahu. Allah tidak mempercepat siksaan bagi orang yang bermaksiat. Coba kalau setiap maksiat antum langsung ditendang sama Allah gitu, ya antum nggak bisa hidup. Begitu maksiat ditendang langsung, dicorokin langsung atau dicabut nyawanya, ya hilanglah semuanya, nggak ada manusia. Habis lah. Itu makna dari halim ya. Halim itu artinya enggak langsung apa, spontan atau seketika. Ya kadang-kala memang ada jenis-jenis manusia yang harus diingatkan secara spontan juga ada. Kadang-kala itu biasanya orang yang udah kelewat itu, udah kelewat batas itu ya, kemungkarannya. Jadi la yu'ajjilul uqubata liman asahu ya. Subhanallah. Jadi Allah tidak mempercepat ya penyiksaan bagi orang yang bermaksiat. Subhanallah ya. Jadi Allah maha pengampun, maha penyantun. Nah kita ya perlu niru-niru sifat ini, niru-niru ya. Karena Allah itu tidak seperti makhluk ya, tentu segala macamnya itu super ya, segala macamnya super ya, harus diingat tuh. Makanya nggak habis pikir saya itu kalau orang ateis mengatakan bahwa dunia ini diciptakan dari ketiadaan, kan begitu itu kan orang ateis kan. Jadi kalau ditanya, ya kalau kamu nggak percaya Tuhan, siapa yang menciptakan bumi langit? Ya ketiadaan. Masuk akal nggak? Hah? Masuk akal nggak? Jadi yang nggak ada nyiptain yang ada, masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal, itu jahil murakkab namanya. Jahil murakkab, bodoh yang kuadrat. Ya orang nggak ada kok nyiptain yang ada. Iya, gimana itu? Nggak bisa diterima. Justru yang menciptakan yang ada ini yang maha super ada gitu ya. Sifat Allah wujud, qidam, pokok, mukhalafatul khawati dan seterusnya. Ya maha super, yang menciptakan zat yang maha super segala macamnya, yang kuat ya, yang qawi, yang kuat, yang luar biasa ya. Nah, ini gimana ini waktunya sudah habis ini, nggak apa-apa ya. Nah, kalau ayat berikutnya itu ini menggambarkan betapa konyolnya orang-orang kafir ya, yang ketika ya ini menjelaskan tentang sikap hipokrit dan sikap takut dan sikap penakut orang-orang kafir. Jadi kepada saudara-saudaranya agar mereka itu mengurungkan diri, tidak mengikuti jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit saya singgung ya, nanti antum penasaran lagi ya kalau nggak disinggung ya, kan waktunya sudah habis. Jadi ini sikap orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Jadi Allah mewanti-wanti kepada kaum muslimin, kaum mukminin, jangan seperti orang-orang kafir. Pada saat itu mereka mengatakan kepada saudaranya, idza darabu fil ketika mengadakan perjalanan ke bumi ya, maksudnya pelesiran lah, au kanu huzan, atau mereka berperang ya, yang mengatakan begini, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Coba kalau kamu nggak ikut bersama Muhammad, nggak ikut perjalanan Muhammad, ya kamu nggak mati, nggak diperangi, ikut saja sama saya, diam di rumah
Emang kalau diam di rumah terus hidup gitu? Diam di rumah juga mati. Itu konyolnya begitu, ya. Ayat ini. Iya. Ilau kanu indana mamatu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Jadi akibat dari perkataan itu Allah kemudian menimbulkan rasa penyesalan ya di dalam hatinya, ya, keburukan. Padahal yang menghidupkan, yang mematikan itu siapa? Allah. Makanya ayat terakhir, wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Mau ikut perang atau enggak, mati aja. Itu loh maknanya. Wah, saya mah enggak mau berjuang, takut nanti, ya. Mending di rumah aja, wirid terus di rumah. Ya masih bagus kalau wirid, tapi kalau terus enggak mau apa-apa, pokoknya di rumah karena takut mati. Mati enggak? Diam di rumah. Iya, kejatuhan genting dari atas juga mati. Emang orang yang diam di rumah itu enggak mati gitu? Ya mati juga. Wallahu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, ya, wa yumit dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu diantaranya ya isi daripada ayat kedua yang kita baca tadi. Semoga dua ayat ini menjadi bekal untuk kita ya, untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu bukan hanya sekedar dibaca tapi difahami dan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada Allah iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.